Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berpikir kalau batu yang kita lihat setiap hari ternyata memiliki perjalanan yang sangat panjang? Batuan di bumi sebenarnya terus mengalami perubahan selama jutaan tahun melalui sebuah proses yang disebut siklus batuan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas jenis-jenis batuan serta bagaimana batu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sebelum memasuki materi, ada pun 3 tujuan pembelajaran utama yang ingin kita capai hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi jenis batuan beserta proses pembentukannya, dan yang kedua, mendeskripsikan siklus batuan dan keterkaitan antara satu jenis batuan dengan yang lain. Yang ketiga, memberikan contoh batuan yang ditemukan di Indonesia beserta kegunaannya. Baik, mari kita lanjut. Ketika mendengar kata batu, mungkin yang terbayang di pikiran kita hanyalah benda keras yang diam dan tidak berubah. Namun, ternyata batuan di bumi memiliki perjalanan yang sangat panjang dan menakjubkan. Selama jutaan tahun, batu dapat berubah bentuk, berpindah tempat, bahkan terlahir kembali melalui proses alam yang luar biasa. Semua perubahan tersebut terjadi dalam sebuah proses yang disebut siklus batuan. Dan tanpa kita sadari, proses ini terus berlangsung hingga sekarang, jauh di permukaan bumi tempat kita berdiri. Batuan merupakan material alami yang menyusun sebagian besar kerak bumi. Batuan tersusun dari berbagai mineral yang terbentuk secara alami melalui proses geologi selama jutaan tahun. Walaupun terlihat keras dan tidak bergerak, sebenarnya batuan terus mengalami perubahan akibat panas, tekanan, pelapukan, dan berbagai aktivitas alam lainnya. Batuan beku terbentuk dari magma atau lava yang mendingin dan mengeras. Jika pendinginan terjadi di dalam bumi, terbentuk batuan seperti granit. Sedangkan jika terjadi di permukaan bumi, terbentuk batuan seperti obsidian. Proses pendinginan tersebut membuat batuan beku memiliki tekstur yang keras dan kuat. Yang kedua ada batuan sedimen, terbentuk dari hasil pelapukan batuan yang mengendap selama ribuan tahun. Endapan tersebut kemudian memadat dan membentuk batuan baru seperti batu pasir dan batu kapur. Batuan sedimen biasanya memiliki lapisan-lapisan yang terlihat jelas akibat proses pengendapan secara bertahap. Yang terakhir ada batuan metamorf, terbentuk karena batuan sebelumnya mengalami tekanan dan suhu tinggi di dalam bumi. Contohnya adalah batu marmer dari Tulungagung yang berasal dari batu kapur. Tekanan dan panas tersebut menyebabkan bentuk serta struktur batuan berubah menjadi jenis baru. Secara singkat, saat terjadi erupsi, magma yang keluar dari dalam bumi mengalami pendinginan dan pembukaan, hal yang disebut sebagai batuan beku. Karena proses pelapukan dan erosi terjadi, jadi batuan beku terkikis dan mengendap menjadi batuan sedimen. Dan batuan sedimen terkubur semakin dalam, terkena panas dan tekanan tinggi, berubah menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf meleleh kembali akibat suhu ekstrim di dalam bumi, kembali menjadi magma. Dari magma panas hingga batu yang kita lihat setiap hari, semuanya merupakan bagian dari siklus batuan yang terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa bumi selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Melalui siklus batuan, kita dapat memahami bagaimana proses alam membentuk permukaan bumi yang kita tempati saat ini. Dari saya, terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat.